Dokter, silakan. Nama saya Tang Xin, gejala yang saya alami. Gejala. Gejala. Dokter, sudah 3 bulan saya tidak haid. Ini hasil pemeriksaan di rumah sakit yang lalu. Tertulis jelas di laporan pemeriksaannya, kamu sudah hamil, kembar. Saya hanya melakukan itu sekali. Lagi pula, pihaknya bilang tidak bisa punya anak. Saya sudah jadi dokter bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya mendengar pria yang mengaku tidak bisa punya anak. Kamu percaya saja sama pasien. Apa kamu tidak pakai otak? Nak, sudahkah kamu melihat foto yang saya kirim? Ini semua adalah gadis-gadis kaya terkenal di Kyoto. Bu. Saya sama sekali tidak tertarik pada gadis-gadis kaya yang hanya suka belanja dan pamer. Gadis-gadis besar itu sama sekali tidak menarik bagi saya. Kepiting. Ting-ting, kota besar ini benar-benar berbeda, besar dan cantik. Tentu saja, gaji di sini jauh lebih tinggi dibandingkan di pabrik kita di desa. Sejak kamu datang ke sini untuk mengandalkan saya, ikuti saja saya ke depan. Saya di jalur produksi pabrik obat kita. Saya jadi ketua kelompok. Tidak akan membuatmu rugi. Terima kasih, Ping Ping. Kamu benar-benar hebat. Bu, ada roti kukus. 1 roti kukus saja, ada kok. 1 biji harganya 1.000. Pembayaran pengguna gagal. Pembayaran pengguna gagal. Kenapa tidak bisa diproses? Jangan-jangan sudah kehabisan uang. Tang Xin, jangan bercanda dengan saya. Bukankah gaji baru saja dibayarkan kemarin? Kamu masih utang saya 500. Pasti jaringan baru saja jelek, Bu. Saya coba sekali lagi. Pergi sana, orang miskin. Tidak punya uang, jangan mengganggu orang makan. Tidak mungkin, aku sudah cek gaji sudah masuk. Kenapa bisa tidak bisa dicairkan? Pak, apakah kamu sudah memindahkan uangku di kartu? Semua sudah dipindahkan, ya. Kamu pergi bekerja sendiri tanpa memberitahu aku, meninggalkan aku dan adikmu di desa tanpa perhatian. Apa salahnya aku sedikit menghabiskan uangmu? Pak, semua uang yang aku dapat dari kerja ini, semua sudah kamu pindahkan tanpa sisa. Jika terus begini, bagaimana aku bisa hidup? Aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Kak, bukan aku yang bilang padamu, kamu sudah dianggap karyawan senior di luar sana. Gaji bulanan seperti ini. Di kota besar, banyak orang kaya. Siapa saja yang kaya? Apa kita tidak ikut kaya juga? Tang Qihan, bisa tidak kamu mandiri? Kamu seorang pria dewasa, setiap hari berpikir untuk menghabiskan uang kakak. Apa kamu tidak merasa malu? Apa salahnya aku menghabiskan sedikit uangmu? Wanita sebelum menikah harus melayani orang tuanya. Setelah menikah, harus menghormati mertua. Ini adalah aturan yang diwariskan dari nenek moyang kita. Pak, aku mohon padamu. Berikan aku 1.000, ya. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Jika terus begini, aku akan mati kelaparan. Ayahku sudah menyimpan uang itu untukku. Disimpan untuk menikahi istri. Kakakku yang baik. Segera pikirkan cara cepat mendapatkan uang. Modal untuk menikah ini masih kurang besar. Teman, jangan bilang aku tidak membantumu. Pekerjaan sambilan ini adalah pekerjaan tercepat yang bisa aku bantu kamu temukan. Apakah harus berpakaian seperti ini untuk jadi petugas kebersihan? Ya, jelas. Kamu bekerja di sini dengan penampilan seperti orang kampung. Jika pelanggan melihat, bukankah itu akan memalukan manajer? Saya mengerti, Ping Ping. Setelah saya gajian, saya akan segera membayar utangmu. Semoga begitu. Atau manajer yang punya cara
Menggunakan nama kebersihan untuk memintanya bekerja di sini. Nanti, para pria yang tertarik padanya mungkin akan menawarkan harga yang lebih tinggi. Hahaha. Pak, jangan begitu. Ini adalah adik baru di keluarga kami, Xiao Chen. Ini yang pertama kali, 100.000. Layak, kan? Ini yang pertama, masih terbilang muda. Uang ini layak, saya yang bayar. Ayo pergi, bro. Bukan, Pak, saya hanya petugas kebersihan. Jangan begitu, petugas kebersihan. Hahaha, itu kan cosplay. Menarik, rasanya jadi lebih seru. Hahaha, saya benar-benar minta maaf. Kamu salah orang. Tamu sudah datang. Kenapa kamu masih ragu? Temanmu sudah mengambil 50.000 dari saya. Apa 50.000? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan saya, hentikan. Apa, 50.000? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan saya, hentikan. Saya selalu merasa kamu. Oh, Gu Shao. Dia bilang dia tidak mau. Gu Shao, wanita itu selalu berkata lain di hati. Tambah sedikit uang, mereka mau semuanya. Hehehe, saya punya pekerjaan yang serius. Siang hari bekerja di pabrik obat sebagai pekerja pengepakan. Malam baru datang kerja paruh waktu sebagai petugas kebersihan. Uang yang saya dapat bersih. Gu Shao, ini maksudnya apa? Xiao Chen, tidak ingin membuat keluarga Chen bangkrut. Sekarang pergi saja. Oh, iya. Wang Shao. Anda dan Gu Shao datang ke sini. Ini benar-benar kehormatan bagi kami. Wanita ini. Nanti Gu Shao yang melindungi. Jangan cari masalah untuk diri sendiri ya. Iya, tenang saja Gu Shao. Saya bersumpah dengan segenap hati. Nanti di rumah kami, satu helai rambut pun tidak akan jatuh. Si Feng, setelah hari ini, kamu sudah 29. Saya sudah berjanji pada ibu angkat. Iya, ibu kandungmu. Sebelum kamu menginjak usia 30, harus menemukan istri untukmu. Apa kamu terlalu santai? Hidupmu terlalu nyaman. Tidak, si Feng. Kamu adalah Gu Sheng yang paling terhormat di Kyoto. Tinggalkan jamuan keluarga yang megah ini. Kenapa jadi dokter kandungan? Kakekmu juga mengizinkan. Tapi kamu harus memberi Gu keluarga keturunan, kan? Atau, apakah kamu terlalu banyak membantu wanita melahirkan di rumah sakit? Saya adalah pria normal dengan kebutuhan yang wajar. Hanya saja saya tidak tahan dengan perempuan yang terlalu mencolok. Saya salah. Gu dokter menjaga diri dengan baik. Bukan yang ada masalah. Tapi kamu tidak bisa tidak tertarik pada semua wanita, kan? Ayo, bawa hadiah yang sudah saya pilih dengan hati-hati untuk Gu Shao. Biarkan Gu Shao memilih yang terbaik. Istri. Ini adalah wanita cantik yang saya pilih dengan susah payah selama berbulan-bulan. Gu Shao, ini sangat bagus. Gu Shao. Yi Feng. Ini adalah wanita cantik yang saya pilih dengan susah payah selama berbulan-bulan. Wanita cantik yang dipilih dengan teliti. Bagus juga ya, Gu Shao. Pandanganmu ini terlalu buruk, ya? Kakekku. Banyak sekali wanita cantik. Kamu sama sekali tidak tertarik. Sebenarnya kamu suka tipe yang seperti apa? Kamu jelas ingin yang seperti Dewi. Aku juga bisa mencarikan untukmu. Jika kamu terus begini, bukankah itu membuat keluarga Gu punah? Ibumu sudah berdoa setiap hari. Demi pernikahanmu, sekarang dia hanya makan sayur dan berdoa di rumah. Ini
Hanya karena mereka tertarik pada kekuasaan dan statusku di Kyoto. Aku suka dia. Aku suka dia yang suci dan bersih. Seperti bunga melati. Aku mengerti. Adikku. Ayo sini. Hari ini adalah ulang tahun Gusao. Mari kita angkat gelas untuknya. Selamat ulang tahun, Gusao. Adik kecil. Sudah berapa umurmu? Tidak mudah datang ke kota besar sendirian untuk bekerja. Ya, bagaimana kalau aku memberimu kehidupan yang lebih baik? Aku 22 tahun. Aku di sini untuk mencari uang yang halal. Gusao di keluargamu baru saja mendengarnya. Gusao baru saja menyelamatkanmu. Bukankah seharusnya kamu bersyukur? Di dalam minuman yang dia baru saja minum ada obat. Minuman itu kamu yang berikan langsung. Jika terjadi sesuatu padanya, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Tapi, asalkan kamu menemani dia semalam, kamu bisa ambil 100.000 di rekening ini. Siapa tahu kamu bisa mendapatkan yang lebih baik seumur hidupmu. Kak, cepat kirim uangnya. Ayah baru saja terkena stroke. Rumah sakit bilang butuh minimal 100.000 untuk operasi ayah. Apa? Aku bahkan tidak punya uang untuk biaya hidup besok. Dari mana aku bisa mendapatkan 100.000? Aduh. Di kartu ini ada 100.000. Setelahnya, aku akan kasih kamu 100.000. Seharusnya kamu tahu, uang ini, bagi kamu yang kerja keras ini, bukan jumlah yang sedikit. Lagi pula, bisa punya hubungan dengan Gusao dari Kyoto. Itu adalah impian banyak gadis. Jangan berpura-pura, ya. Apakah kamu sudah mengotak-atik minumanku? Sakit kejang. Cepat, bantu dia ke hotel untuk istirahat. Minuman yang kamu konsumsi bukan aku yang beri obat. Aku hanya membalas budi. Barusan aku diselamatkan, jadi aku bantu kamu kembali ke hotel. Apa kamu mendengarnya? Hei. Aku hanya khawatir kalau kamu kenapa-kenapa. Kamu sudah menyelamatkanku. Mulai hari ini, kita berpisah dua dunia. Tidak akan bertemu lagi. Leluconnya ada padaku. Tenang saja, aku tidak akan hamil. Memang tidak akan hamil. Menunjukkan padamu. Surat pemeriksaan ini jelas tertulis. Alasan kamu tidak haid dalam 3 bulan ini adalah, kamu sudah hamil. Bisa tidak? Dokter, aku datang ke rumah sakit hanya untuk bertanya, apakah pemeriksaan di rumah sakit sebelumnya salah? Kamu hanya melakukannya sekali, dan pihak lawan bilang tidak bisa memiliki anak. Bagaimana bisa hamil? Surat pemeriksaan ini juga dilampiri. Anak ini sudah terbentuk. Oh, aku sudah bertahun-tahun jadi dokter. Ini pertama kalinya melihat pria bilang tidak bisa memiliki anak. Lalu percaya kamu tidak berotak. Jika ayah anak itu tidak ingin mengakui anak ini, saya sarankan kamu jangan melahirkan anak itu. Lagi pula, anak itu tidak hanya lahir tanpa ayah, tapi juga harus menemui orang sepertimu. Tidak ada. Mulai hari ini, kita berpisah selamanya. Tidak akan pernah bertemu lagi.
Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Di mana Dokter Gu? Tunggu sebentar, dia akan segera datang. Dia bukan wanita yang dilihatnya saat malam bersama si Feng. Kamu benar-benar menemukan tempat kerja si Feng. Kamu tahu siapa si Feng, kan? Dia bukan orang yang bisa kamu dekati. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Maksud saya, si Feng itu orang penting di Kyoto. Gusao, Gujia, tapi langit Kyoto. Bukan untuk wanita sepertimu. Yang cerdas sebaiknya cepat pergi. Ya, saya memang tidak layak untuknya. Tapi saya juga punya martabat. Saya tidak akan mengganggunya. Ah! Nasib sederhana. Kenapa kamu datang, Su Fang, 3 bulan yang lalu? Wanita itu hamil. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin, anak ini pasti bukan milikku. Saya tahu itu hanya malam itu. Kamu sudah diracuni lagi, kemungkinan hamil sangat kecil. Kamu sudah bilang banyak kali di rumah sakit. Beberapa tahun yang lalu, hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan saya memiliki masalah sperma. Sulit bagi saya untuk memiliki keturunan seumur hidup. Apa? Lihat sendiri, pasienmu sendiri, rekam medis yang kamu tulis sendiri. Hamil 3 bulan, kembar bisa tepat waktu. Sangat baik, aku akan jadi nenek. Ternyata kembar. Cepat bawa gadis itu untuk bertemu aku. Sekarang dia sedang hamil. Dia adalah pahlawan besar keluarga Gu. Kamu harus menikahinya untukku. Dengar tidak? Malam itu adalah yang pertama baginya. Temanmu bilang akan memberi uang. Ternyata wanita ini sama dengan wanita-wanita yang mendekatiku demi uang. Kamu mau berapa? Pacar bilang. Uang dalam kartu ini cukup untuk memuaskan nafsumu. Baik. Kamu mau apa? Sebaiknya kamu berperilaku baik. Jika kamu serakah, mau lebih banyak uang, sebaiknya langsung hubungi aku. Ini nomor handphoneku. Aku tidak ingin merepotkan temanku karena hal-hal sepele ini. Setelah malam ini, kita dianggap seimbang. Aku hanya butuh uang untuk sementara. Tidak akan mengganggumu. Sial, kartu itu punya 50 juta. Tapi tidak cukup untuk memenuhi ambisi wanita itu. Dia masih datang dan ingin lebih. Tidak mungkin, memberi obat pada pria. Naik keranjang pria untuk memeras. Wanita yang serakah. Aku tidak akan pernah menikahinya. Bahkan jika dia hamil anakku, Gu Feng. Aku tetap tidak akan menikahinya. Keluarga Gu sekarang susah payah mendapatkan keturunan. Kamu masih berani menantang. Apa kamu ingin membuatku sakit hati? Anak. Maafkan ibu yang egois ini. Walaupun ibu sangat miskin, tapi ibu tetap ingin melahirkanmu. Tangsin, kamu sudah kembali. Ayah dan adikmu sudah datang. Aku sedang menunggu kamu di asrama. Apa ayahku bukan sedang dirawat di rumah sakit? Kenapa tiba-tiba datang mencariku? Bukankah kamu dirawat di rumah sakit karena stroke? Siapa yang dirawat di rumah sakit karena stroke? Jangan doakan aku kayak gitu, ya. Kamu setiap bulan cuma kirim sedikit uang. Aku dan adikmu jadi kekurangan. Jadi, demi uang kamu menipuku bilang kamu dirawat. Sekarang harus bikin aku jual sel telur untuk dapat uang. Apa aku benar-benar anakmu? Sebenarnya soal menaruh obat itu. Kamu salah paham. Itu aku yang menaruh obatnya. Dan kartu bank yang kamu berikan padanya. Dia juga mengembalikannya padaku. Dia bilang kamu memberinya terlalu banyak. Dia tidak berani mengambilnya. Kamu juga tidak bisa menyalahkanku.
Aku ingin membuat nenek cepat keluar dari penderitaan. Supaya bisa menggendong cucu. Ibu, kamu benar. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Xiao Hua. Semua ini rencanaku. Ibu, kamu setiap hari berpuasa dan berdoa. Seharusnya ada 6 ketul yang bersih. Kenapa kamu bisa begini? Dasar nakal. Aku berpuasa dan berdoa setiap hari bukan karena kamu. Kamu bilang bertahun-tahun tidak ada perempuan di sampingmu. Bilang sudah menjadi dokter kandungan. Tidak ada perasaan terhadap perempuan lagi. Masih bilang terkena masalah sperma lemah. Apa kamu mau membuatku putus hubungan dengan keluarga? Aku bilang sama kamu. Cepat ambil gadis itu pulang. Jaga kehamilannya dengan baik. Jika ada yang salah dengan anak di perutnya, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak bisa, tidak ada kondom. Tenang saja, aku punya masalah sperma lemah. Tidak akan hamil. Saya hanya melakukannya sekali. Dan dia bilang dia tidak bisa memiliki anak. Lalu bagaimana bisa hamil? Di hasil pemeriksaan ini ada USG perut. Anak ini sudah terbentuk. Saya sudah jadi dokter bertahun-tahun, tidak mungkin salah. Ini kali pertama saya melihat hal seperti ini. Seorang pria bilang dia tidak bisa memiliki anak. Kita harus percaya pada pasien. Apa kamu tidak berpikir? Sepertinya aku benar-benar salah paham padanya. Semua orang ikut aku untuk menyelamatkan orang. Kalau begitu, aku juga ikut. Aku ingin menjemput menantuku pulang sendiri. Masih mau lari, lari terus. Mau lari kemanapun, tidak akan bisa lolos dari tanganku. Anak haram yang ada di perutmu juga tidak boleh dibiarkan. Apa yang kamu lakukan? Mempermalukan orang di siang bolong. Kalau begini terus, kami akan melapor ke polisi. Masa kamu, seorang pria besar, masih mau mengganggu gadis kecil? Kalian tahu apa sih? Dia adalah putriku. Baru beberapa hari kerja saja. Sudah tidak tahu bagaimana bisa terjerat. Tidak tahu dari mana datangnya pria liar. Dan sudah hamil anak haram. Kami hanya ingin yang terbaik untuknya. Makanya kami suruh dia menggugurkan. HMPH. Aku dengan adiknya. Di desa ini. Sudah mencari pekerjaan yang baik dan stabil untuknya. Tapi dia sudah dibodohi oleh pria liar itu. Dia tidak mau mendengarkanku. Ternyata begitu. Benar-benar wanita bodoh yang tidak punya otak. Di rumah saja tidak tahu harus kemana. Masih mau melahirkan anak haram ini. Benar-benar otaknya seperti diinjak-injak. Kamu dengar tidak? Anak haram ini harus digugurkan. Sebagai ayahmu, aku harus mengajarkanmu tentang harga diri. Berhenti. Ini Gu Shao. Gu Shao bisa datang ke tempat kecil seperti ini. Gu Shifu. Anda adalah Gu Shao. Ini. Tadi benar-benar Tang Xin yang menelepon Anda. Oh, jadi begini. Kakak ini berbicara sembarangan. Dia bersikeras bilang anak di perutnya adalah anakmu. Dan dia juga bilang harus kamu datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami sedang mendengarkan Anda memarahi dia. Ah, benar. Dasar pengacau ini. Jika kamu tidak bisa menghasilkan uang, ya sudah. Tapi jangan sampai menyebar fitnah. Menciptakan masalah. Lihat saja, hari ini aku akan memukulmu. Aku. Aduh, aduh. Berani-beraninya kamu mengganggu wanita Gu Shao. Wanita Gu Shao yang mana? Ini tidak mungkin. Kamu bercanda, kan? Gu Shao, biasanya kamu tidak ada kerjaan, ya? Tidak perlu mempermainkan orang desa seperti kami. Benar kan? Kami tidak pernah menggoda kamu. Kamu benar-benar datang untuk menyelamatkan aku dan anak ini. Gu Shifeng. Terima kasih.
Siapapun yang berani mengganggu Gu Shifeng, pasti akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Siapapun yang berani mengganggu Gu Shifeng, pasti akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Kalian mau melakukan apa? Tidak mendengar Gu Shao bilang apa, siapapun yang berani mengganggu wanita Gu Shao akan dibalas 100 kali lipat. Hahaha. Kamu ingin? Terima kasih sudah datang untuk menyelamatkanku. Aku tidak bermaksud merepotkanmu. Aku akan segera pergi. Tolong berikan obatnya padaku. Tentang anak ini. Aku tidak ingin menggugurkan anak ini. Tenang saja, setelah anak ini lahir, aku tidak akan memberitahu siapa ayah kandungnya. Aku juga tidak akan menggunakan anak ini untuk mengganggumu. Tenang saja, setelah anak ini lahir, aku tidak akan memberitahu siapa ayah kandungnya. Aku juga tidak akan menggunakan anak ini untuk mengganggumu. Terkait anak ini, terserah kamu. Tentu saja anak ini harus lahir. Anak baik memang membuatmu menderita. Lihatlah luka-luka di tubuhmu. Keluargamu benar-benar tega. Jangan takut, saya adalah ibu dari Shifeng. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini dengan tenang. Jaga kandunganmu baik-baik. Lahirkan 2 cucu saya dengan selamat. Shifeng itu dingin di luar, tapi hangat di hati. Sebenarnya dia juga berharap kamu bisa melahirkan bayi. Benarkah, kamu juga ingin saya melahirkan anak? Pertama, pulihkan tubuhmu dulu, baru kita bicarakan. Ingat, nanti minum obatnya. Xiao Xin, keluarga Gu sudah 5 generasi hanya punya 1 anak. Shifeng juga bukan tipe yang suka wanita. Kamu harus menjaga kesehatanmu dengan baik, agar kedua bayi lahir dengan sehat. Agar bisa bertemu neneknya, seperti saya. Nyonya Gu, Anda tenang saja. Saya tidak pernah berpikir untuk menggugurkan anak. Bayi ini pasti akan saya lahirkan. Saya tidak pernah berpikir untuk menggugurkan anak. Bayi ini pasti akan saya lahirkan. Baik, luar biasa. Keluarga Gu akhirnya punya keturunan. Ibu, saya. Saya agak lelah. Ingin istirahat sejenak. Ya. Yang terpenting sekarang adalah istirahat yang cukup. Jaga kesehatanmu. Agar cucu saya bisa tumbuh sehat dan kuat. Nanti setelah dewasa, mereka akan melanjutkan keturunan keluarga Gu. Bayi, keluarga Gu adalah keluarga kaya. Bukan sembarang orang bisa mendekatinya. Setelah kamu lahir, mereka pasti akan memisahkan kita, ibu dan anak. Jika Gu Shifu memiliki anak sendiri, hidup kita pasti akan sangat sulit. kamu tidak boleh lari-lari, harus istirahat. Saya sudah baik-baik saja. Saya harus kembali bekerja di pabrik. Bekerja? Aku tahu kamu ingin melarikan diri. Kenapa kamu merasa tidak nyaman di rumah Gu? Tidak ada. Itu tidak penting. Tidak peduli kemana kamu pergi, dengan satu kata dariku, aku bisa menemukanmu. Kamu pernah bilang agar aku tidak mengganggu kamu lagi. Aku terlalu biasa, tidak pantas untukmu. Siapa bilang kamu tidak pantas? Kamu adalah menantu yang sudah aku pilih. Aku bilang kamu pantas. Kamu memang pantas. Selamat datang, Nona muda. Ini semua adalah hadiah pertemuan pertama dari ibu mertuamu. Hal-hal yang tidak dimiliki gadis-gadis kaya akan aku berikan padamu di kemudian hari. Apa ini benar? Tentu saja, Xiao Xin. Jika kamu tidak percaya, hari ini kita bisa mengambil sertifikatnya. Jadi kita menikah sekarang. Kamu hanya perlu fokus menjaga janin, tidak perlu khawatir tentang hal lain. Jadi, bisakah aku tetap bekerja?
Aku tidak ingin hanya tinggal di rumah dan melahirkan anak. Tentu saja bisa. Bagaimana dengan pabrik obat tempatmu bekerja? Aku sudah mengatur orang untuk mengakuisisi. Kamu hanya perlu bekerja di kantor pabrik. Tidak perlu lagi ke jalur produksi. Baik, terima kasih atas kebohongannya. Kamu memanggilku apa? Lalu. Panggil saja. Ayo, kita pulang. Rumah sakit tempatku bekerja ada di dekat sini. Bagaimana dengan rumah sakit kita? Ada kerjasama dengan pabrik obat ini. Aku akan sering menengokmu. Baiklah, meskipun saya tidak berpengalaman. Tapi saya akan berusaha belajar. Tunggu sampai kamu selesai kerja, saya pinjam beberapa uang. Baik. Kamu bilang si Tangsin itu siapa? Kenapa baru saja Dokter Gu yang membawanya? Dia bahkan diberi tempat kerja khusus. Pabrik kita baru saja diakuisisi oleh keluarga Gu. Dokter Gu selalu sangat rendah hati saat bekerja dengan kita. Dia tidak pernah menunjukkan sikap sombong. Hari ini dia terlihat sangat mencolok saat mengantar Tangsin untuk bekerja. Jangan-jangan Tangsin adalah calon nyonya muda keluarga Gu. Omong kosong apa itu? Dia juga layak jadi nyonya muda keluarga Gu. Jelas dia sengaja menggoda si Gu. Halo semua, saya sebelumnya bekerja sebagai petugas pengemasan di jalur produksi. Hari ini adalah hari pertama saya dipindahkan ke kantor. Mohon bimbingannya ke depannya. Saya adalah petugas pengemasan dari jalur produksi. Hahaha. Lalu kenapa kamu kenal si Gu? Saya ini bodoh, banyak hal yang saya tidak tahu. Tidak boleh ada yang tahu hubungan saya dengan si Feng. Malu. Kan, saya sama sekali tidak kenal si Gu. Tadi baru saja saat di bagian personalia untuk urus masuk kerja. Saya kebetulan bertemu si Gu. Si Gu itu baik hati. Khawatir saya tersesat, dia mengantar saya ke kantor. Ternyata yang merekrut adalah bagian personalia. Seorang gadis pabrik yang tidak berpendidikan. Biasanya hanya melakukan pekerjaan di jalur produksi. Sudah cukup. Apa hakmu untuk duduk di kantor yang sama dengan kami? Tunggu sebentar. Aku lihat Gu Shao sangat antusias padamu. Jangan-jangan kamu sedang menggoda Gu Shao. Aku tidak menggoda Gu Shao. Aku datang untuk bekerja. Namamu Tangsin, kan? Ini benar-benar lucu. Seorang buruh pabrik yang seluruhnya bermerek, ya. Pasti dia adalah selingkuhan dari salah satu bos di pabrik. Aku bukan begitu. Kalau begitu, silakan katakan, siapa yang membawamu masuk? Aku tahu. Keluarga, pendidikan, dan latar belakangku tidak sebanding dengan kalian. Tapi aku akan berusaha keras. Aku tidak akan kalah dari kalian. Aku sudah sering melihat wanita penggoda seperti ini. Melihat cara dia berdandan, pasti begitu. Tapi Bin, apa kita tidak akan menyinggung sponsor di belakangnya? Kenapa takut? Dia kan cuma seorang kampungan. Cuma mengandalkan sedikit pesona wajahnya. Dia berani menggoda orang. Gu Shao harus benar-benar mengurusnya. Yang baru datang. Semua surat pengiriman ini harus diselesaikan hari ini. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab penuh atas masalah yang ditimbulkan. Benar-benar bodoh. Tidak tahu cara menggunakan komputer. Siapapun tidak boleh mengajarinya. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya sebelum kerja besok, lihat saja bagaimana aku akan mengurusnya. Selamat untuk menantuku tercinta. Hari pertamanya kerja pulang ke rumah. Kerja keras ya. Selamat datang, Nyonya muda. Ini adalah sup sarang burung dan biji teratai yang baru dibuat. Kamu sudah bekerja keras seharian. Nyonya tua sangat khawatir. Dia bahkan meminta ahli gizi khusus membuatkan paket makanan untuk ibu hamil. Di dapur masih ada sup ayam ginseng. Dan ejiao, di mana jamur perak. Begitu banyak makanan yang tidak perlu. Sebenarnya pekerjaan ini sudah sangat ringan. Dulu saya di pabrik bekerja di jalur produksi jauh lebih capek. Kasihan menantu saya. Gadis muda ini sudah mengalami banyak kesulitan. Keluargamu terlalu kejam. Nona, cepat sekali.
Menantu saya sudah kerja keras seharian. Segera berikan perhatian yang baik padanya. Pijatlah dia. Nona, silakan santai. Jika ada yang tidak nyaman, bisa bilang kepada kami. Xiao Xin, para terapis pijat ini adalah yang terbaik di seluruh negara. Nikmati saja. Ini adalah berkah yang seharusnya kamu nikmati setelah menikah dengan keluarga Gu. Bukankah kita sudah bilang aku akan menjemputmu pulang? Kenapa kamu tidak menungguku? Bukankah kita sudah bilang aku akan menjemputmu pulang? Kenapa kamu tidak menungguku? Xiao Xin, anakku ini terlihat dingin, tapi hatinya hangat. Dia tidak benar-benar marah padamu. Aku tahu. Si Feng bukan orang yang pemarah. Xiao Xin, bilang sama mama. Apa ada yang membuatmu kesal di tempat kerja? Tidak ada, keluarga Gu telah mengakuisisi pabrik kami. Tidak ada yang berani mengganggu. Anak bodoh, jika kamu bilang begitu pasti kamu merasa tertekan. Pabrik ini baru saja diakuisisi. Belum ada penataan pegawai. Besok aku akan langsung memeriksa pekerjaannya. Aku ingin lihat, siapa yang berani mengganggu menantu saya. Ini adalah sup sarang burung dan biji lotus. Makan ini baik untuk kesehatan. Itu siapa? Kenapa? Kapan keluarga Gu ini menyelundupkan orang asing? Bukan. Sayang. Tunggu aku pergi ke kampung halaman untuk makan. Aku tidak sengaja tidak menunggumu pulang. Hanya saja jika kamu menjemputku pulang, orang lain akan tahu hubungan kita. Bagaimana caranya biar orang lain tahu Gu Shifeng adalah suamimu? Apa itu sangat memalukan? Bagaimana caranya biar orang lain tahu Gu Shifeng adalah suamimu? Apa itu sangat memalukan? Tentu saja tidak. Hanya saja aku bahkan tidak bisa menggunakan komputer. Mereka semua menertawakan aku. Jika orang tahu, aku akan membuatmu malu. Siapa yang berani menertawakanmu? Beritahu aku namanya. Besok aku akan membuatnya pergi. Jangan salahkan orang lain jika aku sendiri tidak berusaha. Jangan pecat mereka, ya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tapi kamu tidak perlu memikirkan ini. Tidak semua orang dilahirkan tahu segalanya. Tapi aku belum pernah menggunakan komputer sebelumnya. Aku kurang bisa. Bisakah kamu mengajarkanku cara membuat dokumen? Tentu saja bisa. Duduklah di sini. Duduk di mana? Di pangkuan suamimu, kan? Enak untuk duduk, bukan? Sepertinya kamu sedikit menghindar dariku. Tidak, aku tidak menghindar. Itu sangat lucu. Kita sudah jadi pasangan tua. Masih malu untuk berciuman. Kamu mengintip aku seperti itu. Jangan bilang kamu siswa yang tidak belajar dengan baik. Bahkan aku sebagai guru, juga tidak bisa mengajarkan dengan baik. Setelah menikah, kita belum pernah melakukan itu. Kamu terus memelukku seperti ini. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kelalaian suamimu. Biarkan suamimu memelukmu kembali ke kamar. Melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya. Tunggu kita lebih akrab. Aku akan datang menantangmu lagi. Hei, sayang. Tunggu aku. Ibu, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bu, mau ikut kerja sama kamu ya? Harus berpura-pura jadi petugas kebersihan agar bisa masuk ke lingkungan bawah. Nggak usah, itu terlalu merugikan Anda. Merugikan apa? Dulu kamu juga pernah melakukan hal-hal ini. Kenapa Bu tidak bisa? Jangan banyak bicara,
ikut Bu aja ke kantor. Pak Wei pergi ke pabrik obat baru milik keluarga Gu. Betul, itu kakak. Sudah, cukup berhenti di sini. Jangan sampai ada yang melihat. Kalau terlihat, kita akan ketahuan. Cepat, Xiao Xin. Baru-baru ini keluarga Gu mengirim sekelompok orang datang ke pabrik obat untuk memeriksa dan membereskan. Jangan sampai mereka melihatmu. Kenapa kamu tertawa? Ada kotoran di wajah Bu. Nggak ada, saya cuma merasa Bu sangat lucu. Benarkah, apa saya lucu? Ayo pergi kerja. Bu, saya ingin lihat siapa yang berani mengganggu menantu saya. Berani sekali. Bu, cepat masuk. Lift kelebihan beban, cepat turun. Dari mana datangnya orang tua ini? Dan kamu, si kampungan, kalian juga layak untuk berbagi lift dengan saya. Ah, Bu. Kamu tidak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma sedikit lecet. Keluar. Kenapa? Kamu seorang petugas kebersihan, masih mau cari masalah denganku. Masalah tentang Cai Bingbing itu salahmu. Tang Xin, jangan pikir kamu bisa menghina saya hanya karena kamu punya koneksi. Saya adalah atasanmu. Lalu apa dengan yang terakhir? Kamu bisa meremehkan saya. Kenapa kamu mendorong Bu? Kalau dia jatuh dan terjadi sesuatu, bagaimana? Minta maaf kepada Bu. Ternyata petugas kebersihan ini adalah ibumu. Kalian ini, orang kampung, kulit tebal daging keras. Jatuh sekali saja, lalu bagaimana? Hati-hati, saya bisa minta hari untuk memecatmu. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Kamu begitu merendahkan orang desa. Apa yang kamu pakai, makan, dan gunakan tidak ada yang tidak didapat dari kerja keras orang desa. Kamu bahkan belum mengandalkan mereka. Tidak ada etika sedikit pun. Saya tidak punya etika. Dasar tukang bersih, kamu berani menghina saya. Kamu memang pantas dihina. Semua orang di sini bekerja. Ada apa dengan merasa lebih tinggi? Berani-beraninya kamu menyinggung saya, Tang Xin. Saya rasa kamu tidak ingin lagi berada di sini. Kirim ini ke Direktur Chao. Dia ada di ruang obat lantai 4. Oh, baik. Seseorang yang baru datang. Berani menyinggung Kak Bingbing. Sekarang dia akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Ada orang, saya datang untuk mengantar dokumen. Buka pintu, biarkan saya keluar. Kenapa tidak ada sinyal? Haha. Kalian mau ngapain? Cepat, keluarkan saya. Saya adalah istri Lu Suifeng. Dia tidak akan membiarkan kalian lolos. Buka pintu. Cepat buka pintunya. Sekarang dia akan merasakan akibatnya. Ajar dia apa akibatnya menyinggung saya, Cai Bingbing. Ingat untuk menghilangkan bekas rokok. Jangan biarkan orang lain menemukan. Tenang saja, Kak B. Hahaha. Hahaha. Hidup sepi. Waktu istirahat sudah tiba. Tidak tahu apakah anak itu punya kehormatan ini. Mengundang Dokter Gu untuk makan siang bersamanya. Tidak ada. Sebentar lagi saya harus ke pabrik obat. Siang bolong, mau ngapain ke pabrik obat? Apa para pekerja pabrik obat di sebelah tidak perlu istirahat siang? Istri saya bekerja di pabrik obat. Saya sebentar lagi akan menemani dia makan siang. Gusao, apa kamu masih punya hati? Saya sudah datang langsung ke sini. Apa kamu masih mau menolak saya?
Jangan banyak bicara, saya Gu Sifeng susah payah menikah. Tentu saja harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama. Kakak 7, ada yang tidak beres. Xiao Jingang hilang. Ada apa? Guru, ada yang tidak beres. Xiao Jingang hilang. Apa? Kamu pergi ke pabrik, cepat cari kepala pabrik dan periksa rekaman CCTV. Baik. Terakhir kali saya lihat mereka berdua begitu panik. Masih di masa SMA. Saya menjual foto mereka berdua di kamar mandi kepada teman-teman yang mengagumi dia. Kali ini tidak tahu siapa yang kurang akal. Berani mengganggu istri tercinta Gu. Sementara juga menyinggung Gu Shao dan Nyonya tua Gu. Yang penting itu, Boy. Hai. Kalian mau kemana? Kalian tidak tahu. Tadi ada pemberitahuan dari atas. Katanya istri Gu Shao hilang di pabrik kita. Semua orang harus mencarinya. Siapa yang menemukan istri Gu akan dapat hadiah 2 juta. Istri Gu Shao. Istri Gu Sifeng. Kapan Gu Sifeng menikah? Kenapa kita tidak tahu? Kami juga baru tahu Gu menikah. Dan, Nyonya Shao adalah orang baru di departemen kalian. Siapa namanya ya? Tang Xin. Iya, itu dia. Kalian benar-benar beruntung. Bisa bekerja bersama istri Gu Shao. Kedepannya pasti bisa ikut merasakan keberuntungan. Bingbing Jie. Saya tidak salah dengar, kan? Tang Xin adalah istri muda dari keluarga Gu. Selesai. Sayang, kamu harus bertahan. Ayahmu dan nenekmu sangat mencintaimu. Mereka semua sangat menantikan untuk bertemu denganmu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Xiao Xin. Xiao Xin. Xiao Xin, kamu di mana? Jangan buat aku takut. Istri sudah memeriksa rekaman CCTV. Xiao Xin pergi ke ruang obat di lantai 4. Ibu mertua akan ikut dengan kamu. Cepat keluarkan kuncinya, Kak Lin Jun. Jangan bilang sudah ada yang terjadi. Lalu kita harus bagaimana? Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Hanya ditahan sebentar saja, kan? Apa sih yang bisa terjadi? Setelah pintunya dibuka, kita langsung lari. Tidak ada yang tahu kalau ini ulah kita. Kalian sedang melakukan apa? Dokter Gu, kamu di sini. Kami ke ruang obat untuk mengambil beberapa barang. Istri muda pasti tidak ada di dalam. Terima kasih. Xiao Xin. Hati-hati siapa yang kamu percayai. Xiao Xin, jangan tertawa, aku mencintai Xiao Xin. Tolong, selamatkan anak kami. Xin. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu dan anakmu terjebak dalam bahaya. Percayalah padaku. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kenapa bisa begini serius? Xiao Xin masih hamil. Jika dia terjadi sesuatu, keluarga Gu pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu memukulku. Kamu seorang petugas kebersihan berani memukulku. Berhenti. Nenek Gu, kamu juga berani menyerang. Benar-benar tidak tahu diri. Petugas kebersihan ini adalah nenek Gu. Kau sudah buta ya? Xiao Huai menangkap mereka dan mengirim ke kantor polisi. Selesai, aku ternyata mabuk. Keluarga Gu yang paling berkuasa di seluruh Beijing. Hidupku sudah berakhir.
Bagaimana keadaan tubuh Si Feng dan Xiao Xin? Tubuh Xiao Xin cukup baik. Dua bayi di perutnya tidak ada masalah besar. Tapi belum tahu apakah ada pengaruh pada perkembangan anak. Masih perlu dipantau beberapa hari lagi. Oh. Ini obat ajaib yang aku bawa dari luar negeri beberapa hari yang lalu. Ibu angkat sudah meminta pendeta di kuil untuk memberkati obat ini. Selama kamu mengoleskan obat ini dengan tulus setiap hari, di perut istrimu, bayi pasti akan mendapatkan perlindungan dari pendeta. Bayinya pasti akan tumbuh sehat dan lucu. Badannya cukup berat. Ji Feng, aku tahu kamu adalah dokter spesialis obstetri. Tidak percaya pada hal-hal ini. Tapi perkembangan anak adalah hal yang penting. Mari kita coba saja. Asalkan saat mengoles obatnya dengan tulus, itu sudah cukup. Tentu saja, aku ibumu, masa bisa menipumu? Kita keluar sebentar. Kalian berdua datanglah bersama. Sampai jumpa. Apakah perutmu masih tidak nyaman? Sudah jauh lebih baik. Angkat bajumu. Mau buat apa? Menyiapkan obat. Angin barat. Apa kamu sampai sakit? Tidak, Aku lebih baik melakukannya sendiri. kata pendeta. Hanya dengan hati yang tulus baru ada efeknya. Aku lebih baik melakukannya sendiri. Sayang, kamu jelas-jelas adalah dokter yang paling profesional. Biarkan aku yang melakukannya sendiri. Istriku, kamu jelas adalah dokter yang paling profesional. Kenapa masih percaya semua ini? Keluargaku sudah 5 generasi hanya memiliki satu keturunan. Aku baru saja didiagnosis dengan masalah fertilitas. Aku awalnya berpikir, seumur hidupku, aku tidak mungkin punya anak perempuan kandung. Xiao Xin, terima kasih telah membuatku merasakan jadi seorang ayah. Jadi demi anak, aku akan melakukan apa saja. Jangan bilang ini hanya sekedar percaya. Kamu menikahiku hanya karena anak. Apa kamu tidak suka padaku? Suka. Suka padaku. Kamu menikahiku hanya karena anak. Apa kamu tidak suka padaku? Suka. Suka padaku. Sejak saat ini, Aku suka padamu. Ayo kalian ke sini. Pindahkan ini keluar, ganti dengan sofa, karpetkan semua lantai. Ah iya, tambahkan lebih banyak tanaman hijau. Panggil ahli bunga profesional. Oh ya, Bu. Tidak perlu repot-repot, lingkungan di sini sudah sangat baik. Aku hanya akan tinggal beberapa hari untuk observasi. Berdiri di situ, jangan sampai menyingkirkan menantuku. Lingkungan rumah sakit tidak sebanding dengan rumah. Aku harus berusaha membuatmu nyaman, ya. Kamu sangat baik padaku. Ini apa sih? Kamu adalah pahlawan keluarga kami. Berbuat baik padamu, seluruh keluargaku juga senang. Tang Xin sangat baik. Tidak ada masalah dengan anak di dalam perutmu. Tang Xin adalah orang yang beruntung. Pasti ada berkah dari dewa. Ini adalah sedikit perhatian dari kami. Semoga kamu tidak menolak. Kalian masih berani datang ke sini. Nyonya tua, aku tahu sebelumnya itu semua kesalahan kami. Kami datang untuk meminta maaf. Semoga Anda dan Tuan Tang bisa memaafkan kami. Jangan terlalu mempermasalahkan kami yang kecil ini. Iya. kenapa? Hanya karena kalian tidak punya kekuasaan. Istriku harus menghormati itu, kan? Jika istriku mempermasalahkan kalian,
Itu berarti dia tidak pemaaf. Bukan itu maksudku, Gusao. Kami benar-benar tahu kesalahan kami. Seharusnya kami tahu bahwa Tangxin adalah istri Anda. Bahkan dengan 10 nyali pun kami tidak berani mengusiknya. Jika aku bukan istri muda keluarga Gu, apakah aku pantas untuk dibully oleh kalian? Apakah kalian tahu, jika angin barat datang sedikit lebih lambat hari itu, anakku tidak akan selamat. Menantu, jangan terlalu emosi. Perhatikan kesehatanmu. Angin barat pasti akan membuat mereka mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Perawat Wu. Apakah harus melapor? Cukup bilang ada 2 orang yang kabur dari penjara di sini. Aku ingat aku sudah mengirimmu ke kantor polisi. Kenapa kamu masih muncul di sini hari ini? Tidak. Kami tidak kabur. Pengacara yang membantu kami untuk jaminan. Kami datang untuk berbicara dengan Dr. Gu tentang rekonsiliasi. Kakak Wu, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Jika kamu tidak mau mengeluarkan surat pernyataan ini, kami benar-benar akan dipenjara. Astaga. Aku hanya mengikuti perintahnya. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti Bu Permaisuri. Kesalahanmu, itu salahmu. Ayo cepat. Selamat datang. Senyumlah, pulanglah. Ini untuk apa? Xiao Xin, ayahmu mendengar bahwa kamu kali ini mengalami kesulitan besar. Dia sengaja membatalkan pertemuan di luar negeri. Dia bergegas pulang untuk bertemu denganmu pertama kali. Katanya ingin meng ayahmu dengan baik. Hei, menantuku yang baik datang. Ini adalah villa pemandangan Danau Xiang Yun Lisi. Ayahmu memberikannya untukmu. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya villa ini. Dan ini juga. Ini adalah kontrak hadiah dari pabrik obat tempat kamu bekerja. Mulai sekarang, kamu adalah bos di belakang layar. Aku lihat siapa yang masih berani mengganggumu. Dan ini juga, pelayan-pelayan ini adalah hadiah dari ayahmu. Mereka akan melayanimu 24 jam penuh. Agar tidak ada yang kurang. Sepertinya ayahku benar-benar menyukaimu sebagai menantunya. Seumur hidupku, dia tidak pernah memberikan hadiah semewah ini. Tidak, semua ini terlalu berharga, dan aku juga tidak tahu cara mengelola pabrik obat. Jika pabrik obat itu aku yang urus, bagaimana jika bangkrut? Ah, itu hanya sebuah pabrik obat. Kalau bangkrut ya sudah. Anggap saja aku, sebagai ayah mertuamu, memberimu sebuah mainan. Begitu. Keluarga Gu tidak akan peduli dengan sedikit aset ini. Tapi, jika kamu benar-benar khawatir, kamu bisa meminta bantuan dari si Feng. Kamu tidak mau mencampuri harta keluarga Gu. Tapi kamu pasti harus membantu mengelola pabrik obat atas nama istrimu, kan? Siap, ayah. Kamu tidak mau mencampuri harta keluarga Gu. Tapi kamu pasti harus membantu mengelola pabrik obat atas nama istrimu, kan? Saya patuh, ayah. iya, ada Su Feng di sini. Lalu, apa yang perlu ditakutkan? Jika langit runtuh, kita sekeluarga akan bersama. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Keluarga. Aku pikir, keluarga itu seperti ayah dan adikku. Hanya akan memanfaatkan aku. Tak disangka, dalam hidup ini, masih ada keluarga sebaik kalian. Anak malang, tidak usah menangis, tidak usah. Nanti ada orang yang membela kamu, ya. Ibu, sebenarnya kamu tidak perlu berpura-pura jadi pembantu untuk menemaniku kerja. Sekarang di pabrik obat, siapa yang berani mengganggu aku? Itu tidak bisa. Terakhir kali, Cai Bingbing hampir membuatmu celaka. Masukkan dia ke penjara selama beberapa tahun. Itu sudah terlalu baik untuk dia. Nanti ibu akan melindungi kamu. Oh ya, di kantor panggil aku Bu Gu. Ibu, kamu dan istri sangat baik padaku. Kenapa bicara hal bodoh? Kita adalah keluarga. Tentu saja aku akan baik padamu. Xiao Xin, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Lihat apa sih? Kamu pikir aku keluar dari jalur produksi hanya untuk jadi petugas kebersihan untukmu? Jika kamu meremehkan pekerjaan ini, seharusnya jangan setuju sejak awal. Tidak ada yang memaksamu untuk melakukannya. Aku lihat kamu memang hanya pengurus rumah, seorang pembantu, kan? Siang hari bekerja sebagai petugas kebersihan, malamnya masih harus melayani Tangxin. Dari mana kamu berhak untuk menghakimiku?
Tang Xin, ini salahmu. Jangan salahkan aku jika aku tidak adil. Aku tidak kalah cantik darimu. Pria pasti selalu mencari yang baru. Jadi jangan salahkan aku kalau aku merebut posisi Ibu Gu. Nona, sepertinya kamu tidak perlu berusaha. Gu Shao tidak akan tertarik padamu. Nenek tua, kita semua berasal dari latar belakang yang sama. Dia Tang Xin. Kenapa aku tidak bisa? Jangan meremehkan orang lain. Ayo. Sangat kasar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan menantuku yang cantik dan baik hati? Jill. Sir, kopi. Xiao Xin, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Ping Ping, kenapa kamu di sini? Bukankah karena ayahmu dan adikmu? Mereka membuat keributan di pabrik. Rekan-rekan mengira aku yang memanggil mereka. Semua menjauhi aku. Sekarang aku hampir tidak bisa bekerja di jalur produksi. Maaf ya, Ping Ping, aku tidak menyangka ini akan berdampak padamu. Tidak apa-apa, Xiao Xin. Sekarang kamu juga baik-baik saja, kan? Bisakah kamu memperkenalkan saya pekerjaan? Xiao Xin, ini. Oh, aku lupa memperkenalkan. Bu Gu, ini Ping Ping. Dia selalu sangat memperhatikanku saat aku bekerja di jalur produksi. Dia sangat baik padaku. Sekarang, karena aku, dia malah dijauhi oleh semua orang. Oh, jadi dia temanmu. Itu mudah, Ting Ting. Mulai sekarang, kamu bisa bekerja dengan Bu. Tidak usah di jalur produksi lagi. Pergi kerja di kantor. Dengan Bu yang melindungimu, pasti tidak ada yang berani mengganggumu. Terima kasih, Xiao Xin. Ping Ping. Lantai atas adalah kantor para eksekutif pabrik. Sedangkan kamu bertanggung jawab di area penelitian dan pengembangan di lantai bawah. Kerja yang baik. Jika kamu melakukannya dengan baik, Bu akan merekomendasikanmu jadi ketua tim kebersihan. Terima kasih, Bu Gu. Semangat, Ping Ping. Aku pergi dulu. Aku kira bisa duduk di kantor. Ternyata, dia malah menjalin hubungan dengan orang seperti Gu Shao. Dia malah membuatku jadi petugas kebersihan. Ngapain kamu lihat-lihat? Gu Shao, minum kopi. Gu Shao, saya teman Xiao Xin. Dulu saya di jalur produksi. Xiao Xin yang mengatur saya untuk kerja di kantor. Kalau ada yang perlu, panggil saya saja. Saya ada di luar. Dia menyuruhmu datang untuk mengantarkan kopi. Tidak juga. Tapi sebelumnya, dia banyak dibantu olehku. Sekarang aku dijauhi karena dia. Dia malah ingin aku jadi petugas kebersihan bareng pembantu di rumah. Ayo sini. Gu Shao, saya tidak tahu dia masuk ke sini bagaimana. Sekarang juga saya akan usir dia keluar. Bukan saya. Dia benar-benar teman Xiao Xin. Saya hanya membawa secangkir kopi untuk Gu Shao. Tidak ada maksud lain, kok. Nona ini adalah kantor kepala pabrik kami. Selain keluarga kepala pabrik kami, kepala pabrik tidak mengizinkan siapapun masuk saat dia tidak ada. Silakan kamu pergi. Saat kepala pabrik tidak ada. Bukankah kepala pabrik itu Gu Shao? Gu Shao tidak duduk di sini. Susah payah datang untuk membantumu menangani pekerjaan ini. Kamu malah kabur sendiri. Ini sebenarnya teh obat siapa? Saya hanya melihat Gu Shao membantu saya menangani pekerjaan. Terima kasih, saya baru saja memesan teh susu. Kita masing-masing satu cangkir. Ping Ping, kamu di sini bagaimana? Ping Ping, kamu di sini bagaimana? Kenapa dengan penampilan ini? Ayo Xiao Xin, kamu ini. Gu Shao dengan status seperti ini, bagaimana bisa minum teh susu murah seperti ini? Saya tahu kamu tidak tahu. Jadi saya sengaja menyiapkan kopi untuk Gu Shao. Oh gitu, terima kasih. Ping Ping, saya lapar. Ayo kita pergi makan. Xiao Xin, kita sudah lama tidak berkumpul. Makan siang bersama, ya. Maaf ya, Ping Ping. Qi Feng tidak suka makan bersama orang lain. Malam ini saja, ya. Malam ini saya traktir kamu makan. Kamu bawakan dia pergi makan.
Teman kepala pabrik tidak boleh diabaikan, mengerti? Terima kasih. Saya minum barang mahal ini. Yang murah juga enak, tapi... Aku bukan sembarangan orang yang bisa minum apa saja. Tadi kamu tidak bertanya siapa yang sebenarnya kepala pabrik di sini. Sekarang kamu sudah paham. Seluruh pabrik obat ini diserahkan kepada Nona Tang Xin. Ini keterlaluan. Kamu sendiri yang jadi kepala pabrik, tapi aku yang harus jadi petugas kebersihan. Tang Xin, kamu sudah kelewatan. Kamu seharusnya bersyukur pernah membantu kepala pabrik kami. Kalau tidak, dengan apa yang baru saja kamu katakan, keluarga Gu tidak akan membiarkanmu berdiri di sini. Benarkah? Tang Xin, kamu hanya mengandalkan perutmu yang besar, kan? Kekayaan yang melimpah ini, aku harus berjuang melawanmu. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Kamu itu Ping Ping. Kenapa kamu bisa ada di sini? Paman Tang mendengar kalian hari ini keluar dari rumah sakit. Aku datang untuk menjemput kalian. Hehehe. Jangan berpura-pura baik di sini. Kamu pasti sekongkol dengan orang yang merugikan itu, kan? Paman Tang, kamu salah paham. Xiao Xin sekarang sudah menjadi Nyonya Gu. Keluarga Gu adalah keluarga paling berkuasa di Beijing. Xiao Xin adalah putrimu, jadi Gu Xifeng adalah menantumu. Ya, mulai sekarang, kalian bisa mendapatkan uang sebanyak yang kalian mau. Kalian bisa mendapatkan sebanyak itu. Jangan sok tahu. Masih bicara tentang menantu. Lihat apa yang dia lakukan kepada kami. Lagi pula. Dulu kami tidak baik pada Xiao Xin. Sekarang dia sudah terbang tinggi jadi burung phoenix. Siapa yang masih peduli pada kami? Tidak bisa begitu. Bagaimanapun juga, kita masih ada hubungan darah, bukan? Lagi pula, keluarga Gu adalah orang-orang berkuasa. Mereka sangat mementingkan harga diri. Apa kalian tidak ingin ikut? Hidup bahagia bersama Tang Xin. Si Feng baru saja selesai makan. Kamu bawa aku ke sini ngapain? Harusnya sudah dari dulu aku bawa kamu ke sini. Ini pertama kalinya ada wanita di sampingku. Semua yang kamu suka di mall ini adalah milikmu. Cukup bilang saja apa yang kamu suka. Tidak usah. Ibu sudah mengirimkan banyak barang untukku. Sekarang tidak perlu beli. Kalau benar-benar perlu, belikan sedikit untuk bayi saja. Anak itu urusan anak. Milikmu adalah milikmu. Ambilkan pakaian termahal di toko kalian. Biarkan istri saya coba. Tidak bisa dicoba. Tidak usah. Yang penting bisa dipakai. Tidak perlu yang terlalu mewah. Tidak bisa, saya mengurus si Feng. Istri harus pakai. Sebaiknya, nanti kamu bisa suka apa saja tanpa merasa terbatas. Tapi pria hanya bisa menyukai aku. Sudah siap, sayang. Sudah. Pelayan. Semua yang disukai ibu tadi. Semuanya dibungkus dan pakai kartu. Ya, yang ibu senangi itu. Ibu Gu Shao benar-benar sangat menyukaimu. Dulu sekali. Dulu, ibu tua memintanya menemani berbelanja saja tidak mau. Istriku tentu harus aku sayangi. Di sini pakai kartu. Tetapi, Pak, Kamu masih ingat aku ayahmu? Aku dan adikmu dipukuli sampai masuk rumah sakit. Kamu bahkan tidak melirik ke kami. Sekarang kamu sudah hidup enak ya? Ingin menjauh dariku dan adikmu ya? jelas-jelas kamu yang selalu menyusahkan kami. Kurang bicara. Bagaimanapun juga, kamu tetap anak yang aku lahirkan. Mau menjauh dariku dan adikmu? Ya sudah, kasihkan uangnya. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di keluarga Gu. Aku masih mempertimbangkan muka keluarga Gu. Lalu, mau ditaruh di mana? Tidak, jika kalian mulai ribut,
Angin barat tidak akan membiarkan kalian. Baiklah. Ya sudah, kita sama-sama hancur saja. Aku ingin lihat apakah keluarga Gu masih berani menerima kalian. Jangan kalian hadapi aku, biar aku yang datang. Nyonya Gu dan Angin Barat adalah orang-orang baik. Aku tidak bisa membuat mereka susah lagi. Gajiku bulan ini segera cair. Begitu gaji keluar, semua uangku akan aku berikan kepada kalian. Siapa yang peduli padamu? Gaji segitu. Aku butuh 5 juta. 5 juta. 5 juta, aku tidak punya uang sebanyak itu. Iya, 5 juta. Tidak boleh kurang dari 1 sen pun. Sekarang kamu sudah tinggal di keluarga Gu. Apa, biarkan Gu Shifeng tidur dengan gratis? Tanya dia, apakah dia tidak mau memberimu? Aku tidak peduli. Pokoknya, jika besok uangnya tidak ada, jangan harap. Lewat. Sudah, ayo pergi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Xiao Xin, ada apa denganmu? Apa makanan ini tidak sesuai selera? Tidak. Mungkin karena hamil. Rasanya agak tidak nafsu makan. Xiao Xin. Jika kamu tidak enak badan, cepat istirahat sebentar. Jika sudah ada nafsu makan, biar mama suruh dapur buatkan sedikit yang menggugah selera. Baik. Ada apa? Apa kamu capek setelah berbelanja? Coba ceritakan. Kamu sudah cukup susah dengan kerja. Kenapa masih disuruh ke mall? Jalan jauh sekali. Ya. Mau kemana buat bubur? Kamu yang masak sendiri. Nak-nak, akhirnya kamu punya sedikit rasa kemanusiaan. Istriku, kenapa kamu datang? Apa karena hamil terlalu melelahkan? Jangan menangis, ya. Aku yang salah. Bukan seperti itu. Baik, apa ada yang mengganggu kamu? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah. Aku sudah membuatkanmu bubur. Minum dulu, lalu istirahat. Malam ini hanya makan 2 suap. Itu kamu buat. Ada apa? Apa rasanya tidak enak? Memang tidak sebaik yang dibuat si brengsek, Kak. Tunggu, aku akan belajar dari dia lain kali. Enak. Xiao Xin, kamu adalah wanita pertama yang aku kencani. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk memperlakukanmu lebih baik. Yang bisa aku lakukan hanya ini. Belilah apapun yang kamu mau. Jangan ragu-ragu. Kita masih akan bersama selama bertahun-tahun. Apapun milikku adalah milikmu. Uang sudah aku transfer. Napas angin sudah mengeluarkan kamu 5 juta. Kalian jangan datang mencariku lagi. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa tiba-tiba tidak ada hubungan lagi? Kamu kan saudaraku. Hanya 5 juta, kamu kira bisa menyingkirkan kami? Kamu harus memberi kami 5 juta lagi. 5 juta sudah cukup untuk kalian hidup di desa selama beberapa generasi. Dari kecil sampai sekarang, aku juga tidak menghabiskan banyak uang dari keluarga. Kalian jangan terlalu tamak. Apa itu tamak? Dasar anak nakal.
Kamu lupa siapa yang membesarkanmu. Aku yang membesarkanmu sampai sebesar ini. Kamu begitu kejam dan tidak berterima kasih. Begitu hidup enak, kamu ingin meninggalkan aku dan adikmu. Aku tidak mau. Aku sudah memberi kalian 5 juta. Aku benar-benar tidak punya lagi. Sudahlah, jangan banyak bicara. Suruh si Gu Shifeng tidur lebih sering. Berapapun uangnya, tidak akan datang. Betul. Sekarang kamu sudah hamil anak Gu Shifeng, kan? Nanti seluruh keluarga Gu akan jadi milikmu. Itu juga milik keluarga Tang kita. 5 juta itu tidak ada artinya. Kalian terlalu serakah. Sudahlah, tetap saja, kita tidak punya uang, kita akan ribut di keluarga Gu. Kita tidak bisa menikmati kebahagiaan. Kamu juga jangan berharap hidup enak. Mau bagaimana? Si Feng begitu kaya. Mereka tidak akan melewatkan peluang emas ini. Tapi aku benar-benar tidak ingin membebani si Feng. Sayang, Mama harus bagaimana? Apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa kamu menangis lagi? Tidak, aku hanya sedikit haus. Aku pergi minum air saja. Hehehe. Fang Huai, periksa apakah keluarga Tang sedang ribut lagi. Xiao Xin akhir-akhir ini sangat murung. Tuan Gu. Apa hubungannya denganku jika istri kesayanganmu marah? Apakah kamu tidak memberi dia rasa aman yang cukup? Rasa aman? Iya. Kalian sudah menikah lama. Apakah kamu pernah memperkenalkan dia sebagai istri? Jangan-jangan kamu berpikir, setelah dia melahirkan anak, kamu akan meninggalkannya begitu saja. Aku mau bilang. Hei. Ayo. Teruslah minum. Terus. Ayo. Wah. Ini baru rumah mewah yang sebenarnya. Besar sekali ya. Di zaman sekarang, aku bisa main golf di sini. Semua furniturnya dari kulit asli ya. Ini jangan-jangan karpet wall ya. Lihat vas ini. Jangan-jangan ini barang antik. Keluarga Gu ini bukan orang kaya sembarangan. Pak, rumah ini adalah hadiah dari mertuaku. Setelah ini, kalian tinggal di sini ya. Ditambah uang yang sebelumnya aku kasih. Sudah cukup untuk kalian hidup baik-baik. Kamu maksudnya apa sih? Belakangan ini mau ninggalin aku sama adikmu ya? Sekarang kamu adalah Nyonya Gu. Aku dan adikmu hanya minta sedikit uang. Minta satu rumah. Dibandingkan dengan hidup baik yang kamu jalani, kami masih jauh dari itu. Hanya teman sekelas. Jangan jadi anak yang tak tahu terima kasih ya. Ibu meninggal terlalu cepat. Ayah dengan susah payah membesarkan kita. Harus berbakti. Ibu meninggal terlalu cepat. Bukankah karena kamu lahir dengan sulit? Aku sudah berkorban cukup banyak untuk kalian berdua. Jangan bicarakan hal yang tidak penting padaku. Siapa suruh kamu jadi ratu? Ratu harus melayani pria. Aku dan adikmu harus bertanggung jawab sampai akhir. Kita sudah tinggal di rumah mewah sebesar ini. Harusnya kita dapat beberapa pelayan. Sudah punya rumah mewah. Harusnya kita dapat mobil mewah juga. Ada mobil mewah. Harusnya kita dapat sopir juga. Harusnya ada juga ahli gizi. Ahli kecantikan, terapis pijat, dan sebagainya. Betul, dan adikmu juga harus menikah. Jadi setelah menikah, harus punya anak, kan? Anak ini kalau sudah besar, harus punya rumah dan mobil, kan? Dia juga harus menikah, kan? Uang yang kamu kasih itu mana cukup? Jadi, kalian mau mengandalkan aku seumur hidup? Ya. Jika aku bilang tidak, kalian mau membunuhku baru berhenti. Aduh, hahaha, kakak yang baik. Kita ini kan sudah keluarga, apa sih mau bunuh-bunuh, apa sih ini, perasaan? Keluarga Gu sangat baik padaku, mertua dan si Feng juga sangat menyayangiku. Kalau kalian mau menghancurkan keluarga Gu, aku lebih baik bercerai dengan si Feng, pergi dengan harta secukupnya. Apa sih yang kamu omongkan? Apa maksudnya kita menghancurkan keluarga Gu? Tapi, terus-menerus minta uang dari kamu juga memang tidak pantas. Aku sudah merencanakan dengan adikmu. Ayo bicara sama Gu Si Feng. Besok bawa adikmu untuk kerja di perusahaan Gu.
jadi CEO. Kalian masih mau campur tangan di bisnis keluarga Gu? Bukan soal campur tangan atau tidak. Gu Shifeng sangat suka jadi dokter. Dia bahkan tidak mau mengurus bisnis besar keluarga Gu. Kenapa tidak serahkan saja padaku, si kakak ipar? Kan, itu masuk akal. Tidak mungkin, kamu hanya lulusan SMP. Selain main game dan judi, kamu tidak bisa apa-apa. Masih mau mencampuri bisnis keluarga Gu. Kamu sudah gila. Diam. Diam. Kamu tahu apa? Aku ini sebenarnya sangat berbakat. Dengan bakatku, pasti bisa membawa cerita ini ke level yang lebih tinggi. Untuk adikmu, aku bukan orang sembarangan. Dia harus menguasai industri cerita ini di tangannya sendiri. Maka dia bisa mengembangkannya lebih besar lagi. Kamu harus kembali dan bicara baik-baik dengan Gu Xinghui. Agar dia tidak buta melihat emas bertatakan giok. Kalian jangan berhayal. Aset keluarga Gu semua ada di tangan mertuaku. Nama mertuaku pasti sudah kamu dengar. Dia adalah orang paling berpengaruh di Beijing. Jika kalian membuat mertuaku marah, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Mertuamu sekuat apapun. Ketika bertemu aku, dia tetap harus dengan sopan memanggilku ayah mertua, karena sudah menikah denganmu. Begitu masuk rumah, harus memberi sedikit sesuatu. Aku bilang ya. Jika keluarga Gu tidak setuju, aku akan membuat keributan. Sampai jadi berita di koran. Aku akan membuatnya terkenal di mana-mana. Nanti aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya malu, aku atau keluarga Gu. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Hidup orang kaya memang enak ya. Setiap hari tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup berbaring di rumah, dipijat, menunggu makanan. Haha, ngomong-ngomong. Kakakmu memang beruntung. Keluarga Gu melihat kami baru pindah. Langsung mengatur pelayan untuk melayani kami. Hahaha. Ayah, apa kau pikir Gu Shifeng itu buta? Benar-benar menganggapku sangat berharga. Buta itu memang baik. Buta mata dan buta hati. Sampai-sampai menyerahkan aset keluarga Gu padamu. Hahaha. Aset keluarga Gu kini milikku. Maka hidup kita. Bukankah seperti hidup dewa? Hahaha. Aduh. Kamu menggunakan kekuatan sebesar itu. Hati-hati, aku bisa membunuhmu. Maaf, Paman. Paman, Tuan Paman. Aku tidak akan membersihkan setelah kalian berdua selesai. Jadi, aku juga tidak nyaman saat membersihkan. Bukan kami yang disewa untuk mengurus keluarga. Kami di sini untuk melayani aku dan ayahku. Berani-beraninya kalian bermalas-malasan. Aku sudah lama bekerja di bidang ini. Belum pernah aku melihat yang seberani ini. Iya, benar. Seandainya bukan karena Nyonya tua yang mengirim kami, sungguh aku tidak ingin melayani orang yang tidak beradab seperti ini. Kasihan Nyonya muda yang tumbuh di keluarga seperti ini. Pasti dia sudah mengalami banyak penderitaan. Aku harus memberitahu semua kejahatan ayah dan anak ini. Semua harus kukatakan kepada Nyonya tua. Ayo, kita cari Nyonya tua. Nyonya tua sangat menyayangi Nyonya muda. Dia pasti akan menuntut mereka. Ayah dan anak itu memang sangat jahat. Seharian penuh menelepon Nyonya muda, meminta Nyonya muda mengirimkan uang. Mereka bahkan bilang, dulu, Nyonya muda setiap hari harus mencuci dan memasak. Semua pekerjaan yang kita kerjakan sekarang, mereka bahkan berani menyakiti Nyonya muda. Menamparnya itu dianggap ringan. Hati-hati, jangan sampai mereka tinggal di Yuxiang Liyuan. Aku pikir mereka akan menyesali perbuatan mereka, dan lebih baik kepada Xiao Xin. Malah aku diam-diam mengatur kalian untuk melayani ayah dan anak itu. Nyonya tua, kami semua tahu Nyonya muda adalah orang baik. Kami juga ingin melayani Nyonya muda. Tapi pekerjaan ini benar-benar tidak bisa kami lakukan lagi. Kami ingin mengundurkan diri. Ya, kami ingin mengundurkan diri. Jangan sampai aku tidak mengatur dengan baik. Mulai sekarang, kalian kembali kerja di rumah saja. Biarkan ayah dan anak itu merawat diri mereka sendiri. Terima kasih, Nyonya tua. Istriku sebelum menikah dengan keluarga Gu. Hidupnya seperti apa? Ada apa? Tidak ada, saya hanya menunggu kamu pulang. Apa hari ini ada operasi? Lagi lembur, ya. Belakangan ini memang terlalu banyak lembur, jadi kurang waktu untuk menemanimu. Salah saya. Kenapa bisa begitu? Kamu adalah dokter yang menyelamatkan banyak orang, bahkan melakukan operasi gratis untuk orang miskin. Kamu adalah dokter terbaik di dunia. Saya mendukungmu, masih belum terlambat. Kenapa harus menyalahkanmu?
Terima kasih kamu mengerti saya. Xiao Qin. Besok saya ingin kamu ikut menginspeksi aset keluarga Gu. Ayah ingin kita berdua sama-sama tahu. Saya rasa saya tidak pergi saja. Saya tidak ingin orang lain menggosip tentangmu. Xiao Qin. Kamu adalah istriku. Saya tidak ingin menyembunyikannya lagi. Apa kamu tidak ingin orang tahu kita sudah menikah? Kamu adalah istriku. Saya tidak ingin menyembunyikannya lagi. Apa kamu tidak ingin orang tahu kita sudah menikah? Bukan itu maksudku. Xiao Xie, sebelumnya saya hanya ingin menjadi dokter biasa. Tapi sekarang demi masa depan anak kita, saya akan berusaha belajar mengelola bisnis keluarga. Agar bisa menjadi teladan yang baik untuk anak kita. Jika suatu saat. Maksudku jika, ya, kita bercerai. Saya akan meninggalkan anak kepada kamu. Kamu akan merawat mereka dengan baik, kan? Saya mencintai anak-anak kita, tapi Xiao Xin, saya lebih mencintaimu. Tidak ada jika kita bercerai. Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Nona Muda. Ya, aku sudah bilang. Kakakmu yang akan melakukannya, pasti bisa mengatasi semuanya. Haha, Hu Sun Feng pasti akan memperkenalkan staf perusahaan kepada kakakmu. Kita tunggu kamu untuk mengambil alih, ayo kita pergi. Ini adalah sedikit hadiah dari aku dan istri untuk semua. Terima kasih atas dukungan dan usaha kalian selama ini. Terima kasih atas dukungan kalian terhadap keluarga Gu. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Nona Muda. Kami semua pasti akan bekerja lebih keras. Kami akan berusaha lebih keras lagi. Kamu sudah melakukan dengan baik. Semua orang mengakui kamu. Kamu adalah nona muda dari keluarga Gu. Satu-satunya wanita yang berhak berdiri di sampingku. Aku adalah ayah kandung nona muda kalian. Aku adalah adik laki-lakinya. Kalian berdua, ada peraturan di sini. Tanpa janji, tidak bisa masuk. Aku hanya bercanda. Aku adalah mertua dari Presiden Gu kalian. Apakah kamu tidak melihat? Berani-beraninya kamu menghalangiku. HMPH, hari ini aku pasti akan mengajarimu, aku akan berhenti. Gu Shao. Gu bukan menantu ya? Betul. Menantuku yang baik. Sudah lama tidak bertemu. Kami sangat merindukanmu. Jadi kami datang untuk melihat kalian. Siapa yang tahu petugas keamanan ini tidak membiarkan kami masuk? Sungguh tidak masuk akal. Kamu setuju kan? Haha, maafkan aku. Kartu ini ada 100.000. Anggap saja ini sebagai semangat hari ini. 100.000. Terima kasih, Gu Shao. Hehehe. Menantu yang baik. Xiao Xin pasti sudah memberitahumu kan? Anak kami, Qi Han. Ah, benar, dia itu adik iparmu. Haha, terbayang kalian sibuk bekerja. Ingin membantumu mengelola usaha Gu. Ya sudah, serahkan saja posisi CEO padanya. Toh, kamu sendiri tidak ingin melakukannya. Bukankah ini pas sekali? Hahaha. Maksudmu adalah membiarkan dia mengambil alih usaha keluarga Gu. Maksudmu adalah membiarkan dia mengambil alih usaha keluarga Gu. Iya, kakak ipar. Kita kan satu keluarga, bukan? Memang sebelumnya ada sedikit salah paham. Aku dan ayah juga sudah tidak mempermasalahkan. Lihatlah, usaha keluarga Gu begitu besar. Tidak ada yang mau mengambil alih. Tentu saja lebih baik jika dikelola oleh keluarga sendiri. Ayah, tangkihan itu kan tidak seberani kalian. Datang langsung meminta harta orang lain. Menantu itu kan harta mertuanya. Apa kamu merasa malu? Kamu bisa saja tidak menikahinya. Jangan lupa apa yang aku katakan, ya, jika adikmu tidak bisa masuk ke Gu. Aku akan membuat kekacauan di keluarga Gu. Nama baik mereka akan hancur. Kamu. Dia ingin masuk ke perusahaan, silakan. Tidak hanya itu. Aku juga akan memberimu 50 juta untuk digunakan sesuka hati. Dalam 3 hari, dia akan menjadi CEO perusahaan ini. Mewarisi semua harta perusahaan ini. Si Feng, apakah kamu tahu betapa tidak bisanya ini? Atau aku yang lebih murah hati, sebagai menantu. Hahaha, kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Sampai jumpa dalam 3 hari. Si Feng, kamu tidak bisa memberikan usaha keluarga Gu kepada adikku. Dia itu hanya seorang pengacau. Xiao Qing, tenang saja.
Aku paling tahu batasan. Tapi Si Feng, akulah yang membuatmu terbebani. Xiao Xin sudah seharian tidak keluar rumah. Makan juga hanya sedikit. Si Feng, cobalah untuk mencari jalan keluar. Bu. Jangan khawatir, dia hanya sementara tidak nafsu makan. Dia akan baik-baik saja, Pak. Masalah keluarga Tang akan aku urus dengan baik. Aku percaya padamu. Jika kamu tidak bisa menangani hal kecil ini, bagaimana kamu bisa mengatasi beban keluarga Gu di masa depan? Aku mengerti, Pak. Keluarga Tang tidak mungkin tiba-tiba mencariku. Aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Apa yang mereka lakukan di balik Xiao Jin? Si Feng, sudah aku atur. Bagaimana dengan penyelidikan? Keduanya, ayah dan anak itu, tidak hanya meminta uang dan rumah dari saudara ipar. Mereka bahkan memaksa saudara ipar untuk menyerahkan semua aset keluarga Gu. Ini benar-benar gila. Sangat keterlaluan. Sejak kapan ini dimulai? Hampir sebulan. Sebulan yang lalu, saudara ipar mengirimkan 5 juta kepada mereka. Mereka terus mengejar. Kemarin saudara ipar mengirimkan 5 juta lagi. Kartu yang kau berikan, dia tidak menghabiskan sepeser pun untuk dirinya sendiri. Semua diberikan kepada adik dan ayahnya. Mereka benar-benar seperti vampir, tidak pernah pergi. Dari mana mereka dapat muka seperti itu? Xiao Xin melayani mereka dengan baik. Dan mereka masih berani mengincar harta keluarga Gu. Bu. Apa kamu sudah tahu tentang ini sebelumnya? Aku melihat Xiao Xin hamil. Dan dia harus menghadapi ayah dan anak itu sendirian. Aku sudah mengatur beberapa pelayan untuk mereka. Tidak kusangka mereka tidak tahu berterima kasih. Bahkan, mereka semakin tamak. Xiao Xin sudah mengirimkan 50 juta kepadanya. Aku mengirimkan 50 juta untuk mereka berdua. Cukup untuk membuat mereka tenang sejenak. Selanjutnya, kita lihat bagaimana mereka menguasai industri cerita. Apa yang mereka sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Angin barat. Kita pada akhirnya adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Bersamaku hanya akan membawa keburukan untukmu. Tidak ada sedikit pun kebaikan. Lebih baik kita bercerai saja. Anak ini akan aku serahkan padamu. Uangmu sedikit aku pakai baru-baru ini. Tunggu sampai aku melahirkan. Aku pasti akan bekerja keras untuk mengembalikannya. Yang kuharapkan hanyalah sesekali bisa bertemu dengan anak ini. Selain itu, aku tidak meminta apa-apa, boleh? Nona. Hanya ada kita berdua di sini. Kamu tidak perlu tersenyum paksa. Melihatnya hanya akan membuatku sedih. Sebelum aku masuk, aku berharap kamu akan memberitahuku kebenaran. Tapi ternyata yang ada adalah Xiao Ma yang sebenarnya. Kebenaran. Kebenaran. Aku sudah mengetahuinya semua tentang ayah dan adikmu yang terus-menerus mengganggumu. Ayahku meneleponku. Dia bilang kalau tidak diberi uang, mereka akan ribut di rumah. Aku hanya bisa membiarkan mereka tinggal di rumah yang ayah mertuaku berikan. Tapi mereka tetap tidak puas. Mereka bersikeras ingin campur tangan dalam bisnis keluarga Gu. Bahkan mereka datang mencarimu. Jadi jika mereka tidak mencariku, kamu lebih memilih untuk menderita sendiri, daripada memberitahuku tentang bagaimana mereka memperlakukanmu. Selamat, kamu beruntung dalam keluarga. Masa depanmu cerah. Ini semua karena aku terlibat dalam masalah ini. Xiao Xin, aku ini pria. Orang yang aku cintai sudah diperlakukan tidak baik. Aku pasti akan marah. Orang yang aku cintai merasa sedih. Aku juga akan merasa sedih. Jadi, jika ada yang membuatmu tidak senang di masa depan, meskipun demi aku, kamu harus mengatakannya. Jangan simpan dalam hati, ya. Ayah. Hei, kemana kamu membawa pelayan di rumah? Sudah beberapa hari di rumah tidak ada yang masak. Apakah kamu ingin membiarkan ayahmu kelaparan? Pelayan di rumahku semua dikelola oleh nenek. Kemana mereka pergi, aku juga tidak bisa memutuskan. HMPH. Aku tidak peduli jika sekarang kamu sudah bergaul dengan orang kaya. Apa, tidak ada uang untuk menyewa pembantu? Besok, sewa 5 orang lagi untukku. Aku tidak mau hanya 10. Ditambah sopir dan pengawal, HMPH. Lusa, adikmu akan jadi presiden di Gu.
Dalam situasi ini, tanpa dua pengawal, bagaimana bisa terlihat? Ayah, jangan terus mendesakku lagi. Uang yang aku dan si Feng berikan kepada kalian sudah cukup untuk kalian hidup baik di desa seumur hidup. Aku mohon, bujuk adikku. Dia benar-benar tidak bisa jadi presiden. Kenapa aku bisa melahirkan anak yang tidak berbakti sepertimu? Ditiduri orang lain, masih membela orang luar. Adikmu hanya berniat baik untuk menjadi presiden Gu. Dia ingin membantu si Feng. Apa kamu mengerti? Jika tidak, aku akan pergi ke rumah Gu. Saat itu, kamu urus sendiri. Aku. Bukankah itu hanya pengawal? Besok aku akan cari orang untuk mengantarkan. Mengenai ini, Nona, aku tidak ingin mendengar kata cerai lagi di masa depan. Pergi. Selamat datang. Mau beli jenis pakaian apa, Bu? Ini, dan ini. Tidak mau yang ini semua. Semua yang lainnya, tolong kemas untuk saya. Hahaha. Apakah Anda yakin dengan ini? Pakaian-pakaian ini harganya minimal 5 digit. Kenapa? Apa seorang pelayan kecil merasa aku tidak mampu membelinya? HMPH, ini adalah pusat perbelanjaan milik Gu. Lusa, anakku akan menjadi CEO kalian. HMPH, ayah, tenangkan diri. Begitu aku menjabat, CEO akan memecat pelayan kecil ini. Suruh dia pergi bersih-bersih di jalan. Maaf. Saya akan segera mengemas untuk Anda. Selesaikan pembayaran kalian. Pelayan bilang kamu membeli terlalu banyak pakaian, tidak bisa diangkat sendiri. Mereka bisa mengantarkan semua pakaian yang kamu beli ke rumahmu di Manor. Bodyguard apa yang dikirim Gu Si Feng ini? Bahkan tidak bisa mengangkat satu pakaian pun. HMPH. Ayo, nak, kita pergi beli beberapa villa lagi. Bagus, hahaha. Halo, Direktur Gu. Ya. Hahaha. Tolong. Ayo. Tolong. Si Feng, kenapa kamu membawaku ke sini? Kamu tinggal duduk saja, lihat pertunjukan yang aku siapkan untukmu. Hehe. Wah. Ada apa ini? Kamu yang menyuruh orang membawa kami ke sini. Hei, menantu, kita kan sudah jadi keluarga. Kamu membawa kami ke sini untuk apa? Keluarga? Iya. Tansin adalah putriku yang aku besarkan dengan susah payah. Yang penting adalah kamu baik padanya. Kalau tidak, aku tidak akan rela dia menikah begitu cepat. Benarkah, waktu kalian memaksa Xiao Xin untuk menggugurkan kandungan dan menjual sel telur, kenapa tidak teringat kita adalah keluarga, sampai sekarang? Semua uang yang kalian habiskan sudah cukup untuk membuat kalian hidup seumur hidup di penjara. Kamu, menantu. Jangan seperti ini. Kita adalah satu-satunya keluarga terakhir Tan Xin di dunia ini. Jika kamu memperlakukan Xiao Xin seperti ini, dia pasti akan membencimu. Benci. Xin. Mau diperlakukan bagaimana? Semua terserah kamu. Kakak, semua yang terjadi di masa lalu adalah kesalahan kami. Kami membuatmu menderita begitu banyak. Tapi, bukankah ini justru membawa berkah? Bukan kami yang memaksamu untuk mencari uang. Bagaimana mungkin kamu mengenal Gu Shao? Itu kamu. Jangan membenci kami hanya karena hal sepele ini. Kamu juga tahu, tidak ada wanita di desa ini seperti kamu. Sejak zaman dahulu, wanita di desa kita tidak memiliki kedudukan. Lagi pula, aku yang membesarkanmu dengan tanganku sendiri. Aku adalah ayahmu. Ayah. Apakah kamu pantas menyebutku begitu? Apakah kamu pantas menyebutku ayah? Aku jelas-jelas peringkat pertama di sekolah. Masa depanku cerah. Tapi kamu tidak mengizinkanku untuk bersekolah. Kenapa kamu memaksa aku pulang untuk melayani kalian berdua? Masih berpura-pura sakit parah. Memanfaatkan rasa baktiku. Membuatku terpaksa menjual diri demi uang obat. Supaya adikku bisa menikah. Kamu tidak peduli dengan hidup atau matiku. Membuatku menjual telur. Semua ini
satu persatu. Tidak akan pernah bisa aku lupakan. Bagaimana kamu masih bisa berkata bahwa kamu ayahku? Apa di dunia ini ada ayah seperti kamu? Sayang, marah untuk orang seperti ini tidak layak. Jika mereka begitu kejam padamu, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Ayo, jangan. Jangan, kami salah. Nona, Kak. Kak, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Sebenarnya, kami tidak berniat mengganggu kalian. Oh, ya. Semua ini karena perempuan jahat itu, Fan Mingping. Dia terus memberi kita ide-ide. Iya, semua ini karena dia yang memprovokasi hubungan kita. Kamu tidak bisa menyalahkan kami. Fan Pingping. Tarik dia. Jangan kirim dia ke penjara dulu. Aku punya rencana lain. Baiklah. Jangan menangis, mulai sekarang. Aku akan ada di sampingmu. Tidak ada yang bisa membuatmu menderita lagi. Mereka akan membayar harga yang seharusnya, dan kamu akan memiliki hidup yang baru. Hati-hati, tadi dokter bilang. Di dalam perutmu ada 2 bayi. Pastikan untuk beristirahat dengan baik. Jagalah kandunganmu, Bu. Tenang saja, aku akan menjaga diriku dan bayi dengan baik. Hati-hati ya. Kenapa kamu tidak memanggilku untuk menemani saat pemeriksaan kehamilan? Bu, dia belum menemanimu. Apa yang kamu katakan ini? Qi Feng adalah dokter kandungan. Tentu saja dia yang akan melakukan pemeriksaan kehamilan Xiao Xin. Dia hanya pergi mengambil hasil pemeriksaan. Hati-hati. Sekarang semua orang di desa sudah tahu. Kamu sudah mengirim banyak uang untuk ayahmu. Apa Gusao tahu bahwa kamu membawa uang itu ke rumah orang tuamu? Apakah dia akan marah? Kamu memukulku. Jangan lupa, hari pertama kamu di Kyoto, aku yang mencarikan pekerjaan untukmu. Kamu tidak punya uang untuk makan. Bahkan aku meminjamkanmu 500 yuan. Aku membantumu seperti ini. Dan kamu malah bersikap tidak berterima kasih. Nomor baru ponselku hanya kamu yang tahu. Kamu tahu betul keluargaku memperlakukan aku dengan buruk. Kamu masih membiarkan mereka mengusik aku. Hanya untuk membuat si Feng menjauh dariku. Siapa yang sebenarnya tidak berterima kasih? Siapa yang sebenarnya tidak berterima kasih? Kamu. Aku. Kamu sudah menjadi kepala pabrik. Aku datang mencarimu untuk minta pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Gusao, Xiao Xin benar-benar sangat pelit. Bahkan sampai sekarang masih memfitnah aku. Kamu harus membela aku, ya. Kamu hanya tahu bahwa kamu dan aku bekerja sebagai petugas kebersihan. Tapi kamu tidak tahu Xiao Xin sedang memberimu kesempatan. Jika aku puas, kenaikan jabatan dan gaji bukan masalah, sayang sekali. Kamu ini terlalu serakah. Apa urusanmu sebagai pelayan di sini? Dia bukan pelayan. Dia adalah ibu mertuaku. Dia adalah Nyonya Gu yang tua. Nyonya Gu yang tua. Bagaimana mungkin dia melakukan pekerjaan kebersihan? Masih banyak hal yang tidak kamu duga. Angin barat. Kedepannya, aku tidak ingin melihat sikap merendahkan ini di Kyoto. Wanita yang pandai menghitung. Bukan salahku. Saya tidak tahu kalau Anda adalah Nyonya Gu. Saya semua temannya Xiao Qing. Teman baik apa? Penuh dengan niat jahat. Masih ingin menjebak menantu saya yang baik dan penyayang. Mimpi. Bagaimana dengan 2 cucuku yang manis? Di hasil USG itu bagaimana? Tenang saja, Bu. 2 cucu kesayanganmu itu, semuanya sehat. Itu baik. Xiao Xin, kamu adalah pahlawan terbesar keluarga kita. Sekaligus memberikan 2 cucu yang manis untuk keluarga Gu. Xiao Xin. Ayahmu dan adikmu. Aku sudah memanggil orang dari rumah sakit untuk mengantar mereka pulang ke desa. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Ini tidak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ponsel saja tidak boleh dipakai. Itu Zhu Xifeng memang celaka. Inilah menantu yang baikmu. Sudah, semua masalah sudah teratasi. Ayo, kita sekeluarga pergi makan.
Ada apa, tidak senang ya? Terima kasih, menantu. Terima kasih, Bu. Kalian tidak membenci saya karena saya hanyalah pekerja di jalur perakitan. Dan keluarga yang sulit itu merendahkan saya. Saya pikir, Seumur hidup saya akan hidup dalam bayang-bayang mereka, terjebak oleh mereka. Anak bodoh. Tidak ada yang salah dengan menjadi pekerja wanita. Hanya saja kamu sial, terjebak dengan pacar yang sangat mementingkan anak laki-laki. Mereka telah membuatmu menderita begitu banyak. Sekarang kamu adalah bagian dari keluarga Gu kami. Ibu, aku pasti tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Ibu, aku akhirnya punya rumah yang hangat. di antara kita, jangan pernah bilang terima kasih, selama kamu mau. Selama aku punya, ini semua untukmu. Xiao Xin. Kesempatan seperti ini tidak akan ada lagi. Begitulah. Ayo pergi makan. Jangan sampai menunggu menantuku dan cucu-cucuku kelaparan. Ah. Du Sifeng, kamu bilang kamu punya masalah sperma. Kenapa aku malah hamil semakin banyak? Rumah sakit bilang, kali ini aku hamil 3 bayi. Mama galak sekali. Kita nggak mau main sama mama lagi. Ayo cepat pergi, harimau mau ngamuk. Sudah, sayang. Ini salahku. Malam ini aku pasti akan mengganti rugi kamu. Siapa yang butuh ganti rugi darimu? Kamu ini serakah banget. Sebelum menikah sudah bilang tidak akan mendekati wanita. Kenapa setelah menikah jadi bertolak belakang? Semua karena aku terlalu cinta sama istri. Setiap hari aku ingin dekat-dekat dengan istri. Apa istri tidak mau dekat-dekat denganku? Sebenarnya tidak juga. Pokoknya setelah melahirkan ketiga ini. Aku tidak akan melahirkan lagi. Sepertinya istriku sangat menyayangiku. Ini belum malam sudah ingin merayuku. Mana ada aku merayumu? Jangan tiru aku. Kamu pegang dadaku. Dan meluk pinggangku. Tapi, aku memang besar. Tidak seperti beberapa orang, yang gampang sekali bilang orang lain serakah. Siapa yang pelit? Aku juga sangat murah hati. Oh, ternyata istriku sangat murah hati. Jadi dicium suami beberapa kali dan dipegang sedikit tidak masalah kan? Tentu saja tidak masalah. Setelah melahirkan ketiga ini, aku benar-benar tidak mau melahirkan lagi. Baiklah, aku akan mengikuti semua keinginanmu.